Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Ilmu Kealamiahan Dasar akan menyampaikan materi dengan judul Materi dan Energi di Alam dengan dosen pengampu Ibu Ninti Nurlela SPI MPD. Berikut nama-nama kelompok 3. Yang pertama ada Alda Florencia, yang kedua Dewi Hanum, yang ketiga Fadila Sri Rizky, yang keempat Salwa Khairunisa, yang kelima Siti Waikotul Hima. Baik, pemateri pertama akan disampaikan oleh Siti Waikotul Hima. Oke, materi adalah setiap objek atau bahan yang membutuhkan ruang, yang jumlahnya diukur oleh suatu sifat yang disebut massa. Secara umum, materi juga didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki massa dan menempati volume. Nah, wujud dari materi adalah zat padat, zat cair, dan zat gas. Zat padat itu adalah benda yang memiliki bentuk dan volumenya tetap, seperti batu, kelereng. Lalu ada zat cair. Zat cair itu adalah benda yang memiliki volume tetap, tetapi bentuknya selalu berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Contohnya, bensin dalam botol, terus teh dalam gelas. Lalu ada zat gas. Zat gas itu adalah benda yang memiliki volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai wadahnya. Contohnya, zat gas dalam balon, terus ban sepeda, ban motor. Baik, materi selanjutnya. Massa dan berat. Massa suatu benda menyatakan jumlah materi yang ada pada benda tersebut. Berat menyatakan gaya gravitasi bumi terhadap benda itu dan bergantung pada letak benda dari pusat bumi. Dalam fisika, berat dari suatu benda adalah gaya yang disebabkan oleh gravitasi berkaitan dengan massa benda tersebut. Massa benda adalah tetap di mana-mana, namun berat sebuah benda akan berubah-ubah sesuai dengan besarnya percepatan gravitasi di tempat tersebut. Klasifikasi materi. Suatu bahan dapat bersifat serba sama, homogen, atau serba aneka, heterogen. Suatu benda yang seluruh bagiannya memiliki sifat-sifat yang sama disebut bahan homogennya. Suatu bahan yang tersusun dari dua atau lebih zat-zat yang sifatnya berbeda disebut campuran. Komposisi campuran tidak tetap, melainkan bervariasi. Oleh sebab itu, akan kita kenal campuran homogen dan campuran heterogen. Baik, pemateri selanjutnya. Zat-zat yang ditemukan di alam jarang sekali dalam keadaan murni. Pada umumnya ditemukan campuran heterogen. Setiap materi yang homogen dan susunan kimianya tetap disebut zat atau substansi. Setiap zat memiliki sifat fisika dan sifat kimia tertentu. Dikenal dua macam zat, yakni unsur dan senyawa. Materi diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu zat murni. Zat murni terdiri atas satu unsur. Unsur adalah zat-zat yang tidak dapat diuraikan oleh perubahan kimia sederhana menjadi dua zat atau lebih. Unsur merupakan zat tunggal yang paling sederhana. Yang kedua, senyawa. Senyawa adalah zat yang dapat diuraikan lagi menjadi dua zat atau lebih yang sifatnya berlainan atau perubahan kimia sederhana. Senyawa merupakan zat tunggal yang terbentuk dari gabungan dua unsur atau lebih melalui reaksi kimia dengan perbandingan tertentu dan tetap. Yang ketiga, zat campuran. Zat campuran adalah suatu bahan yang tersusun dari dua atau lebih zat-zat yang sifatnya berbeda. Zat campuran dibagi menjadi dua, yaitu homogen dan heterogen. Zat homogen apabila dicampurkan akan menyatu dan tidak terlihat bedanya. Sedangkan zat heterogen apabila dicampurkan masih bisa terlihat dengan jelas zat satu dengan zat yang lainnya. Yang keempat, atom dan molekul. Menurut Demokritos, semua materi terdiri atas partikel-partikel yang amat kecil yang disebut atom, dan atom ini bersifat diskontinu atau tidak dapat dibagi-bagi. Teori atom menurut John Dalton adalah, yang pertama, tiap-tiap unsur terdiri dari partikel-partikel kecil yang disebut atom. Atom tidak dapat dibagi-bagi. Yang kedua, atom unsur yang sama sifatnya, sedangkan atom-atom unsur yang berbeda, sifatnya juga berbeda.
Yang ketiga, atom tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Yang keempat, reaksi kimia terjadi karena penggabungan atau pemisahan atom-atom. Yang kelima, senyawa ialah hasil reaksi atom-atom penyusunnya. Baik, pemateri selanjutnya. Di sini ada pengertian energi. Energi adalah sesuatu yang dapat memindahkan materi dari suatu tempat ke tempat lain. Tanpa energi, dunia ini akan diam atau beku. Dalam kehidupan manusia selalu terjadi kegiatan. Untuk kegiatan otak dan otot diperlukan energi. Sumber daya alam natural. Sumber daya alam itu dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui atau hampir tidak dapat habis, misalnya kayu bakar, sinar matahari, angin, dan sebagainya. Yang kedua ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau habis, misalnya minyak bumi atau batu bara. Energi dapat dibentuk panas, gerak, cahaya, tenaga kimia, tenaga atom, dan sebagainya. Di samping itu, energi juga dapat berubah-ubah, misalnya energi mekanik. Dapat dibedakan atas dua pengertian, yaitu energi potensi dan energi kinetik. Terima kasih. Baik, berikutnya. Yang kedua itu ada energi panas. Energi panas yang sering disebut sebagai kalor, pemberian panas kepada suatu benda dapat menyebabkan kenaikan suhu benda itu ataupun bahkan kadang-kadang dapat menyebabkan perubahan bentuk atau perubahan volume dari sebuah benda itu. Kemudian yang ketiga ada energi magnetik. Energi magnetik dapat dipahami dengan mengamati gejala yang timbul pada waktu dua batang magnet yang kutub-kutubnya saling didekatkan satu dengan lainnya. Kutub magnet ada dua macam, yaitu kutub magnet positif dan kutub magnet negatif. Kemudian yang keempat ada energi listrik. Energi listrik ditimbulkan dengan melakukan bermacam-macam cara. Misalnya, yang pertama dengan sungai atau air terjun yang memiliki energi kinetik. Yang kedua, dengan energi angin yang dipakai untuk menggerakkan kincir angin. Yang ketiga, dengan menggunakan acu energi kimia. Yang keempat, dengan menggunakan tenaga uap yang dapat memutar generator listrik. Yang kelima, dengan menggunakan tenaga diesel. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siti Waikotul Hima. Ada juga energi bunyi. Energi bunyi dapat diartikan dengan getaran, sehingga energi bunyi berarti juga getaran. Getaran selaras mempunyai energi dua macam, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Lalu energi nuklir. Energi nuklir dapat didapatkan apabila suatu atom pecah menjadi atom lain, dan pecahannya itu disertai dengan pembebasan energi. Satu-satunya sumber energi nuklir yang sangat besar adalah uranium. Energi cahaya. Energi cahaya dapat kita iniin dari sinar matahari dan sinar laser. Lalu ada yang namanya energi matahari. Energi matahari ini adalah energi yang paling besar. Energi yang memancarkan energinya dalam bentuk gelombang-gelombang radiasi. Energi yang dipancarkan besarnya tidak kurang dari 3,8 kali 1033 energi tiap detik. Baik, kesimpulan dari materi ini adalah materi adalah setiap objek atau bahan yang membutuhkan ruang, yang jumlahnya diukur oleh suatu sifat yang disebut massa. Energi adalah sesuatu yang memindahkan materi dari suatu tempat ke tempat lain. Materi diklasifikasikan menjadi dua, yaitu unsur, senyawa, dan campuran. Sedangkan energi terdiri dari energi mekanik, energi panas, energi matahari, energi listrik, energi magnetik, energi kimia, energi bunyi, energi nuklir, dan energi cahaya. Materi dan energi tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan makhluk hidup, sehingga kita sebagai manusia yang mempunyai akal harus menjaga kelestarian lingkungannya. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.